Sebelumnya nanti kami minta kekompakan dari Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini supaya bisa menjawab cakap nggih. Kita akan menyampaikan pantun dulu ya Mbak Dini ya. Mentari pagi bersinar terang, Cakep. langit biru tampak bersahabat. Mari Mari bersama kita berjuang, wujudkan wujudkan generasi sehat, masa depan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Sekabupaten Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Puskesmas Sekabupaten Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Brebes Cabang Tegal atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Basnas Kabupaten Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Bank Jawa Tengah Cabang Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur BPR Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Perumda Puspa Grafika Kabupaten Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Koperasi Syariah Bina Husada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PMI Cabang Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi Se-Kabupaten Brebes atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Purna Tugas Kesehatan, yang kami hormati karyawan dan karyawati Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, UPTD Labkesda dan UPTD KP2K Kabupaten Brebes, serta tamu undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara resepsi Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025. Selawat serta salam selalu terlibatkan kepada junjungan tinggi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin ya robbal alamin. Mari jadikan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menumbuhkan optimisme dan melanjutkan transformasi kesehatan Indonesia. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-61 dengan generasi sehat bersama kita wujudkan masa depan hebat menuju Indonesia Emas 2045. Tepuk tangan yang meriah. Izinkan kami berdua untuk menyampaikan susulan acara kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes. Selanjutnya pemotongan tumben secara simbolis penyerahan tumpeng kepada Purna Tugas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit. Keempat yaitu pemberian penghargaan dengan kategori perusahaan, kategori rumah sakit, kategori klinik, kategori perorangan, kategori puskesmas dan juara lomba rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke-61. Acara yang terakhir adalah penutupan beserta dengan ramah tamah. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita buka acara resepsi Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah untuk acara hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk semua. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes kepada Ibu Inneke Tri Sulistiowati SKM Mkes. Kepadanya dipersilakan. Izin saya menyampaikan sambutan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagai ikan di dalam kolam. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Robbi sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai, kami banggakan semua dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hadirin seluruh undangan acara tasyakuran dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Brebes yang sudah rawuh, matur nuwun, izinkan kami menyapa satu persatu. Yang pertama yang kami hormati Ketua PMI Kabupaten Brebes Pak Dr. Gunadi, kemudian saya hormati para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta se-Kabupaten Brebes atau yang hadir mewakili. Kemudian saya hormati Kepala Puskesmas se-Kabupaten Brebes yang hadir secara pribadi atau ada yang diwakilkan. Yang saya hormati Direktur Bank Jateng atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Direktur Bank Brebes atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Perusda Percetakan Puspa Grafika atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Brebes hadir secara pribadi, matur nuwun. Yang saya hormati Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tegal dan hal ini diwakili oleh BPJS Brebes, matur nuwun. Kemudian yang saya hormati Ketua Koperasi Syariah Bina Husada Kabupaten Brebes beserta seluruh jajaran yang insya Allah sudah hadir lengkap ya. Kemudian yang saya hormati para ketua organisasi profesi kesehatan atau mungkin ada yang sekaligus mewakili. Kemudian yang saya hormati senior-senior kita semua, para purna tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang alhamdulillah lumayan yang bisa hadir. Keprok Bu Cici. Ini cheerleadernya Bu Cici ini. Matur nuwun sudah menyempatkan waktunya bisa hadir. Kemudian yang saya hormati segenap panitia HKN tingkat Kabupaten Brebes ke-61. Kemudian juga tentunya karyawan-karyawati jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang hari ini punya hajat untuk Hari Kesehatan Nasional. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah berkat segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional dan hari ini kita mengadakan tasyakuran dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-61. Semoga kegiatan kita hari ini bisa mempererat silaturahmi di antara kita insan-insan kesehatan Kabupaten Brebes dan semoga kegiatan ini juga tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam juga senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin, para undangan sekalian yang saya hormati, matur nuwun rawuhnya undangan kami dalam tasyakuran. Hari ini merupakan Hari Kesehatan ke-61 dan tadi pagi kita sudah melaksanakan upacara Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 langsung dipimpin oleh PLH Bupati, Bapak Wakil Bupati Brebes, Bapak Urja SE. Dilanjutkan juga ada doa bersama untuk mengenang
para pahlawan COVID kita yang telah mendahului di tahun 2020-2021 pada masa pandemi. Tadi kalau kita menyimak sambutan atau pidato dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada Hari Kesehatan Nasional yang tahun ini mengambil tema generasi sehat masa depan hebat, bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045 masih ada waktu 2 dekade atau 20 tahun, dan tentunya juga dimulai hari ini, dimulai dari kita sendiri. Bagaimana transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2023 dengan 6 pilarnya. Pilar pertama, layanan primer, ini teman-teman di Puskesmas dan FKTP punya tanggung jawab ya, bagaimana memberikan layanan primer dengan fokus pada siklus hidup ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian di pilar kedua, layanan rujukan, semua rumah sakit diharapkan dipersiapkan ada layanan-layanan yang tentunya memberikan pelayanan ya dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Brebes, khususnya ini alhamdulillah di 16 rumah sakit di wilayah Kabupaten Brebes ada 3 RSUD dan 13 rumah sakit di Kabupaten Brebes ini, insya Allah support ya untuk program-program kesehatan. Dan tadi pagi juga sekaligus kita ada penyerahan SK Rumah Sakit Ponek untuk Rumah Sakit Ibu Anak Permata Insani. Nah, ini mendorong juga untuk rumah sakit yang lain. Saat ini berarti sudah ada 5 rumah sakit yang menjadi Ponek, karena Kabupaten Brebes menjadi kabupaten dengan AKI AKB tertinggi, sehingga adanya rumah sakit Ponek ini tentunya sangat membantu agar penanganan kegawat daulatan maternal neonatal bisa tertangani dengan baik. Kemudian di pilar ketiga ada ketahanan kesehatan, ini lebih ke bagaimana penyediaan logistik peralatan kesehatan ya. Kemudian di pilar keempat ada sumber daya manusia kesehatan, tentunya yang ada di semua vaskes ini harus sesuai dengan standarnya. 9 nakes yang ada di puskesmas harus tersedia, demikian juga dokter spesialis yang ada di rumah sakit sesuai dengan standarnya, minimal ada 7 spesialis. Kemudian di pilar kelima ada pembiayaan kesehatan, ini tidak terlepas dengan adanya program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang saat ini di Kabupaten Brebes kita butuh support dari seluruh masyarakat karena UHC kita agak melorot ya Pak Indra ya, jadi minimal 98% dari penduduk terjangkau atau tercover dari Jaminan Kesehatan Nasional, tapi ini agak turun 98 kurang dikit. Nah, ini perlu dukungan bersama agar UHC di Kabupaten Brebes bisa memenuhi sesuai dengan target, yaitu minimal 98% dan tingkat keaktifannya 80%. Ini cukup berat ya, kita butuh dukungan dari semua pihak karena jaminan kesehatan ini tentunya juga peran serta dari semua elemen pemerintah, kabupaten, swasta, dan tentunya masyarakat. Kemudian yang pilar terakhir yaitu teknologi kesehatan, ini dengan adanya digitalisasi diharapkan semua layanan juga kita harus menyesuaikan dengan perkembangan kondisi zaman. Dan yang tidak kalah penting, pilar ketujuh, ini pilar tambahan adalah transformasi budaya. Nah, transformasi budaya ini ya tentunya dari kita insan-insan kesehatan diharapkan memberikan contoh bagaimana merubah mindset masyarakat yang kalau sakit baru berobat. Ini tentunya harus kita ubah bagaimana agar yang sehat tetap sehat, yang sakit bisa segera sehat. Jadi promotif preventif ini tentunya juga harus terus kita gaungkan ya, agar masyarakat juga mengedepankan upaya promotif preventif, di mana dengan upaya ini bisa menekan pembiayaan atau biaya pelayanan kesehatan. Itu sekilas bagaimana transformasi kesehatan dilaksanakan di Indonesia, dan ini masuki tahun ketiga sejak tahun 2023. Mudah-mudahan akan terus berjalan di masyarakat seluruh Indonesia. Dan ini mungkin Bapak Ibu sekalian, kami perlu sampaikan informasi terkait dengan
rangkaian Hari Kesehatan Nasional tahun 2025 ini. Di samping tadi sudah ada upacara, hari ini kita beramah tamah dalam kegiatan tasyakuran. Nanti tanggal 15 November hari Sabtu kita ada lomba-lomba ya internal kesehatan, insan-insan kesehatan melibatkan puskesmas, rumah sakit dan juga dinas kesehatan dan UPT klinik paru juga labkes untuk biar lebih mengakrabkan ya, biar lebih kompak dalam suasana yang fun, yang gembira, kita senang-senang bareng ya untuk mengadakan lomba-lomba. Yang penting tetap jaga sportivitas dan guyup seneng bareng ya. Tidak perlu persaingan tapi persaingan tetap harus yang sehat. Mudah-mudahan nanti tanggal 15 seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan bisa mengikuti, kita bergembira bersama. Kemudian hari ini juga di aula Dinas Kesehatan ada donor darah. Monggo Bapak Ibu sekalian kalau mau donor darah, matur nuwun dari PMI sudah menyediakan sarana prasarana dan tenaganya untuk rutin kegiatan di Hari Kesehatan Nasional, ada donor darah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain kegiatan yang merupakan inti, sebelumnya kemarin juga kita ada kampanye TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh ya. Ini juga secara nasional diharuskan setiap pemerintah kabupaten terutama di 8 provinsi untuk menekan dan upaya terus untuk menemukan sebanyak mungkin terduga TB agar bisa diobati sampai sembuh. Dan sebelumnya juga ini di bulan November sampai dengan sejak September, Oktober, November, Desember nanti ini masih dalam bulan kesehatan gigi nasional. Kemarin juga dengan PDGI kita mengadakan bulan kesehatan gigi nasional, memeriksa gigi di 3 SD dan ini juga diharapkan bisa tertanam sejak dini, sejak anak-anak untuk kebiasaan-kebiasaan baik termasuk pemeriksaan kesehatan gigi. Dan nanti di tanggal 30 ini dengan Ikatan Dokter Indonesia juga ada kegiatan Brebes Healthy Fun Run ya. Ini lagi tren, ada lari ya, fun run. Mudah-mudahan ini bisa meriah karena memang pesertanya juga sudah cukup banyak ya, lebih dari 1.000 ya Pak ya. Alhamdulillah lebih dari 1.000, mudah-mudahan ini juga sesuai target bisa agendanya berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin juga kami perlu sampaikan terkait keberhasilan bidang kesehatan kemarin tanggal 7 November Bupati Brebes juga sudah atau barusan menerima penghargaan dari Satria Brand Award dari Suara Merdeka Group terkait inovasi nakes door to door ya, inovasi yang dirintis oleh bupati dan wakil bupati terpilih mendapatkan apresiasi dari jajaran Suara Merdeka Group. Dan ini 35 kabupaten kota di Jawa Tengah mendapatkan apresiasi sesuai dengan unggulan dari masing-masing kabupaten kota. Dan alhamdulillah ini juga bagian dari kita insan-insan kesehatan terutama di FKTP Puskesmas yang dengan timnya nakes door to door sudah menjangkau semua wilayah yang ada di wilayah kerja Puskesmas masing-masing. Dan tentunya dari rumah sakit pemerintah RSUD Brebes, RSUD Insinyur Soekarno dan RSUD Bumiayu juga bersinergi. Ada program unggulan yang merupakan kelanjutan dari nakes door to door, ada antar jemput pasien, ada hemodialisa, ada bumil resiko tinggi dan sebagainya. Ini juga tentunya kolaborasi yang baik di jajaran kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat ya, melalui salah satunya tadi program unggulan Bupati nakes door to door yang sudah mendapatkan penghargaan dari tingkat provinsi. Dan pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentunya
rangkaian HKN ini yang kita kemas dari kita, oleh kita, untuk kita ya, insan-insan kesehatan di Kabupaten Brebes, meskipun dalam suasana yang sederhana ya, karena ini kebetulan Kabupaten Brebes juga sedang mendapat cobaan ya, ada beberapa wilayah yang sedang mengalami bencana. Kemarin di Bumiayu ada banjir bandang, dan ini semalam juga di sekitar Ketanggungan, sekitar Larangan, ini juga ada wilayah-wilayah yang terendam banjir. Jadi dalam suasana yang keprihatinan kita tetap menyelenggarakan kegiatan ini tanpa mengurangi kesemaraan ya, kita tetap mempunyai empati ya terkait dengan bencana yang sedang dialami oleh Kabupaten Brebes. Dan pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh donatur, seluruh partisipan yang sudah membantu terselenggaranya rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ya. Meskipun dalam suasana yang sederhana, kami sangat berterima kasih, apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan donasinya, dan yang belum juga kami masih tunggu ya, karena masih ada kegiatan di tanggal 15 November nanti yang kita juga perlu support ya. Matur nuwun sekali lagi pada Direktur Bank Jateng, Direktur Bank Brebes, kemudian Perusda Percetakan, kemudian Koperasi Syariah Bina Husada, kemudian dari seluruh Vaskes terutama ya, Puskesmas dan rumah sakit, dan mitra-mitra kami yang sudah memberikan support terselenggaranya kegiatan HKN ke-61 tingkat Kabupaten Brebes. Nanti pada acara tasyakuran ini juga tadi sudah disampaikan akan ada pemberian penghargaan apresiasi kepada insan-insan kesehatan atas dedikasi inovasinya yang sudah memberikan kontribusi yang positif untuk bidang kesehatan di Kabupaten Brebes. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami matur nuwun sanget kerawuhan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, juga ini parapurna tugas ya, yang kemarin sudah di list kurang lebih sampai 60 bisa rawuh, karena tanpa purna tugas ini nggak mungkin saya ada di posisi ini ya, karena harus bergantian ya, kalau mereka nggak mendahului ya nggak mungkin kita ada di sini. Jadi matur nuwun dukungan purna tugas ini juga bagian dari keluarga besar Dinas Kesehatan daerah untuk terus menjaga silaturahmi. Mengakhiri sambutan ini saya menutup dengan pantun. Lari pagi jangan lupa pakai sepatu, pulangnya mampir beli ketupat. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-61, generasi sehat, masa depan hebat. Tepuk tangan untuk Hari Kesehatan Nasional. Saya lagi matur nuwun, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan. Semilir angin menyapa malam, menjadikan suasana semakin teduh. Cakep. Izinkan saya menutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng. Sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan, marilah kita saksikan bersama prosesi pemotongan tumpeng Hari Kesehatan Nasional ke-61 sebagai ungkapan syukur atas kerja keras dan dedikasi seluruh insan kesehatan, mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan, pengelola fasilitas kesehatan hingga seluruh mitra dan masyarakat yang telah berperan aktif menjaga kesehatan bangsa. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, kami mohon berkenan untuk melakukan pemotongan tumpeng secara simbolis dengan sebagai rasa syukur, dan dilanjutkan dengan penyerahan potongan tumpeng pertama kepada perwakilan purna tugas kesehatan untuk bisa maju ke depan, dan juga Direktur RSUD Brebes atau yang mewakili
untuk bisa maju ke depan sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi dalam mewujudkan generasi sehat, masa depan hebat. Hari ini Monggo perwakilan dari Purna Tugas Bapak Gunadi dan juga Ibu dari RSUD Brebes. bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukanlah yang dinding, bukan seikat kembang atau puisi, juga kalung hati. Bukannya pelit atau nggak mau, modal dikit, yang penting aku padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Bangkit bersama Baik. menatap dunia, sehat jiwa, raga dan asa. Langkah Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang sudah secara simbolis pemotongan tumpeng dan penyerahan kepada Bapak Purna Tugas dan juga perwakilan dari RSUD Brebes. Dan kita ucapkan bersama-sama selamat Hari Kesehatan Nasional ke-61 dengan generasi sehat, bersama kita wujudkan masa depan hebat menuju Indonesia Emas 2045. Tepuk tangan yang meriah. Selamat Hari Kesehatan Nasional, kita wujudkan impian besar, generasi sehat, masa depan hebat, bersatu untuk Indonesia kuat. Dari desa hingga kota, semangat kita menyala. Gotong royong, saling menjaga untuk negeri tercinta. Selamat Hari Kesehatan Nasional, mari bersama kita bergerak, generasi sehat, masa depan hebat, untuk Indonesia yang tangguh dan kuat. Generasi sehat, masa depan hebat. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-61. Denny, kita tentunya mengucapkan terima kasih juga ya kepada
yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan bahwa acara ini tuh banyak yang memberikan donasi kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes. Sehingga acara hari ini bisa terlaksana dengan baik tentunya ya. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh donasi yang sudah membantu acara hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah pemberian penghargaan yang akan diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes kepada perusahaan dengan penerapan GP2SP PT Bintang Indonesia Gemilang. Monggo untuk PT Bintang Indokarya Gemilang yang monggo. dapat mewakili bisa ke masuk depan. ke depan Ibu, bisa monggo. Iya. Langsung aja. Naik. Selanjutnya. Kepada kader Posyandu terbaik tingkat kabupaten, yaitu Ibu Istiqomah dari Desa Randu Sangakulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Kemudian untuk Posyandu ILP terbaik, yaitu diberikan oleh Posyandu Sukahati RW 01 Desa Randu Sangakulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Oke, kita bisa mengabadikan momen terbaik untuk pemberian penghargaan kategori terbaik bersama dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes. Baik, untuk selanjutnya yaitu kategori rumah sakit. Dalam hal ini yaitu rumah sakit terbaik 1 dalam implementasi RME jatuh kepada RSUD Brebes. RSUD Brebes, dipersilakan perwakilan dari. Kemudian rumah RSUD sakit Brebes. terbaik 2 dalam implementasi RME jatuh kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ashifa. Rumah Sakit Umum Daerah Ashifa Banjarharjo. Rumah sakit terbaik 3 dalam implementasi RME, Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno, Kabupaten Brebes. Kepada Bapak Direktur langsung ini dari Rumah Sakit Insinyur Soekarno Ketanggungan. Monggo Bapak Dr. Ali dipersilakan untuk bisa maju. Kemudian selanjutnya untuk kategori rumah sakit dengan pengelola data sumber daya manusia kesehatan terbaik tahun 2025 jatuh kepada RSUD Bumiayu. RSUD Bumiayu. Kategori rumah sakit terbaik dalam implementasi stunting dan wasting tahun 2025 yaitu RSUD Brebes. Ibu Aris 2 ya? Ada lagi nggak perwakilan dari RSUD? Cuman Bu Aris, nggak apa-apa dah Bu Aris, double berarti ya. Oh gantinya Pak Oo. Pak Oo, nggak apa-apa ya Pak Oo ya. Ex RSUD Brebes ya Pak ya. Ya, monggo bisa langsung diberikan kepada penerima penghargaan. Bu Aris keberatan. Ada asistennya nggak? Asistennya, asistennya. Mana?
Selanjutnya, penghargaan klinik terbaik 1 dalam implementasi RMA jatuh pada Klinik Utama Rawat Inap Jiwa dan Ketergantungan Obat Ahmad Kamali Bumiayu. Dan untuk klinik terbaik 2 dalam implementasi RMA jatuh di Klinik Pratama Rawat Jalan Asafi Ketanggungan. Dan selanjutnya klinik terbaik 3 dalam implementasi RMA jatuh Klinik Pratama Rawat Jalan Aisyah Cabang Bumiayu. Yang dari Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Ahmad Kamali ada yang hadir? Yaudah dari Pusmas Bumiayu. Isma. Ya, foto bersama. Penghargaan untuk petugas perencanaan Bapak Rusyanto dari Puskesmas Sitanggal. Kemudian untuk kategori tenaga medis pada kategori petugas tanggap darurat bencana krisis kesehatan jatuh kepada Dr. Dila Alvinda Risdiana, UOBF Puskesmas Bentar. Selanjutnya, tenaga medis pada kategori Puskesmas Inovatif dengan judul inovasi Getuk Cerunting, gerakan terpadu untuk pencegahan dan penurunan stunting kepada Nelly Arta Dewi Ahli Media Gizi, UOBF Puskesmas Bentar. Selanjutnya yaitu untuk tenaga medis pada kategori Puskesmas Inovatif dengan judul inovasi Ceting Mak Susi, cegah stunting dengan pola makan, pola asuh dan sanitasi. Kepada Saudari Silvi Nur Anggraini, AMD Gizi, UOBF Puskesmas Brebes. Tenaga medis pada kategori Puskesmas Inovatif dengan judul inovasi Pustakawan, Puskesmas Tanpa Antri Kawan. Kepada Rizky Karismawati, Ahli Media, UOBF Puskesmas Brebes. Selanjutnya, tenaga medis kategori Puskesmas Inovatif dengan judul inovasi Geber Kang Mas, gerakan bersama pramuka dalam menggerakkan masyarakat hidup sehat. Kepada Ayu Budi Setioningsi SKM, UOBF Puskesmas Brebes. Selanjutnya, tenaga medis kategori Puskesmas Inovatif dengan judul inovasi Gercep Selah Pah, gerakan cuci tangan pakai sabun dan pilah sampah kepada Lisa Kristiwati, Ahli Media Kesehatan Lingkungan, UOBF Puskesmas Brebes.
Brebes luar biasa banget ya, banyak banget ya. Luar biasa. Wih, kita beri tepuk tangan yang meriah lagi yo. Tentunya bagi yang belum diundang, jangan patah semangat, jangan putus asa ya. Tahun depan masih ada. Tahun depan masih banyak lagi kesempatannya, penghargaan-penghargaan. Oleh karena itu dipersiapkan dari sekarang juga. Waktu dimulai. Nggak bercanda. Santai aja ya. Jadi penghargaan ini diberikan kepada para tenaga medis ini suatu apresiasi yang luar biasa ya Mbak Dini ya. Betul Oke. sekali. Mudah-mudahan ilmunya yang menjadikan inovasi-inovasi itu tidak hanya untuk tahun ini aja, tetap selalu berjalan, berlanjutan ya. Oke. Pusmas Brebes di sini kepala UIBV-nya ada nggak ya, Bapak Heru? Ada. Bapak Heru mana ya, Bapak Dokter Heru? Nggak ada. Hah? Oh iya, sekali lagi bahwa kegiatan hari ini tidak hanya resepsi saja Mbak Dini, kami pun juga ada pelayanan donor darah ya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa mendonorkan darahnya ya. Karena setetes darah itu Bapak Ibu sangat berharga. Sangat berharga sekali ya. Oke. Senyum Mbak Lisa, nah gitu Mbak Ayu, yo, Mas Kus, senyum kasih Kus, nah ayo terima penghargaan be, iya, beri tepuk tangan kepada tenaga medis yang mendapatkan penghargaan, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya Mbak Dedi, Mas, lanang dewek, wedi, jatuh kepada iya, Puskesmas Bumi Ayu. Dan untuk Puskesmas terbaik dalam implementasi RMA terbaik kedua jatuh pada Puskesmas Wanasari. Dan selanjutnya Puskesmas terbaik dalam implementasi RMA terbaik ketiga. Siapa Mbak Dini? Jatuh kepada Puskesmas Tonjong. Dipersilakan bisa maju ke depan. 3 Puskesmas terbaik dalam implementasi RMA, Puskesmas Bumi Ayu, Puskesmas Wanasari, Puskesmas Tonjong. Dan selanjutnya Puskesmas terbaik atas capaian target indikator nasional mutu INM Puskesmas di Kabupaten Brebes bulan Januari sampai dengan September tahun 2025 terbaik 1 jatuh kepada Puskesmas Bulakamba. Terbaik kedua. Terbaik 1. Pak Apri ada. Terbaik kedua Puskesmas jatuh terbaik kepada Puskesmas Cikesal Kidul. Terbaik 3. Dan selanjutnya terbaik ketiga Puskesmas Kaliwadas. Untuk Puskesmas dengan KPK terbaik tahun 2025 terbaik 1 Puskesmas Kuta Mandala. Puskesmas Kuta Mandala. Puskesmas Kuta Mandala. Oke, kita lewati dulu ya. Baik, selanjutnya terbaik kedua Puskesmas dengan KBK terbaik tahun 2025 Puskesmas Klikira. Pak Abdul Syukur, silakan. Pak Abdul Syukur. Dan selanjutnya Terbaik untuk terbaik ketiga. 3 jatuh kepada Puskesmas Cikaka.
Kepada Ibu Nani dipersilakan untuk bisa memberikan penghargaan kepada kategori Puskesmas atas capaian target indikator nasional mutu INM Puskesmas di Kabupaten Brebes bulan Januari sampai dengan September 2025 dan juga Puskesmas terbaik dalam implementasi RMA dan juga Puskesmas dengan KPK terbaik tahun 2025. Iya 66 aja ya. Kebanyakan ya? Wanarto belum ya? Dari Cikesal Kidul, dari Puskesmas Cikesal Kidul ada yang mewakili? Cikesal Kidul ada? Gak ada ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Puskesmas terbaik yang sudah mendapatkan jatuh pertama di Puskesmas Wanasari. Kemudian terbaik kedua jatuh kepada Puskesmas Paguyangan. Dan selanjutnya Puskesmas Bandung Sari. Kategori selanjutnya yaitu Puskesmas dengan pengelolaan kepegawaian terbaik tahun 2025. Terbaik pertama jatuh kepada Puskesmas Cikesal Kidul. Dan terbaik kedua jatuh pada Puskesmas Larangan. Dan terbaik ketiga jatuh pada Puskesmas Siwulu. Dengan pengelolaan kepegawaian terbaik tahun 2025, Puskesmas Cikesal Kidul, Puskesmas Larangan, dan Puskesmas Siwulu. Monggo Pak Dokter tambah. Puskesmas Siwulu.
underway di Kabupaten Brebes periode tahun 2022 sampai dengan 2024 jatuh kepada Puskesmas Kluwut. kemudian Dan yang kedua Puskesmas Jati Roke. Dan yang ketiga adalah Puskesmas Cikesal Kidul. Yang keempat, Puskesmas Bumiayu. Ya, untuk puskesmas dengan keberhasilan penurunan prevalensi masalah gizi, stunting, wasting, underweight di Kabupaten Brebes tahun 2022-2024. Sekali lagi saya sampaikan kepada Puskesmas Kluwut, Puskesmas Jatiroke, Puskesmas Cikesal Kidul, dan Puskesmas Bumiayu. Kepada Bapak Dr. Sri Gunadi Parwoko dimohon dengan hormat. Oh siap. Yang menerima penghargaan lansia apa ini? Pelaporan program lansia tepat waktu, dimohon jalannya seperti lansia ya. Mempercontohkan lansia. Pak Edi mohon maaf maju ke depan, memperagakan lansia. Iya, mohon. Iya. Ya, mohon maaf ya, bercanda. Jadi biar kita nggak tegang, nggak ngantuk ya. Ya resiko kalau menerima penghargaan pelaporan lansia ya jalannya harus seperti lansia kan, harus seperti itu. Ya. Puskesmas Kluwut, Puskesmas Jatiroke, Puskesmas Cikesal, dan Puskesmas Bumiayu. Ini Puskesmas Kluwut belum ada stunting. Kepada Ibu Nurul Aini SKM, monggo bisa melanjutkan. Monggo Bapak Sunarto dari Puskesmas Cikesal Kidul untuk bisa menerima penghargaan puskesmas dengan keberhasilan
penurunan preferensi. Amanah. Oh yang ini, oh iya, pegawai yang terbaik ya. Mohon maaf. Puskesmas dengan pengelolaan kepegawaian terbaik tahun 2025. Ya, kepada Puskesmas Jatiroke dengan keberhasilan penurunan prevalensi masalah gizi, stunting, wasting, underweight di Kabupaten Brebes, kepada Puskesmas Jatiroke untuk bisa naik ke panggung. Dan yang kita nantikan untuk lomba. Siap. TikTok Kesehatan tahun 2025. Iya nanti mas udah donil. Iya habis ini. Jangan makan jangan makan. Nanti dulu Pak. Terakhir setelah itu terakhir. Sama ya, beda ya. Baik, terima kasih kepada Puskesmas penerima penghargaan terbaik, dipersilakan untuk bisa mohon izin Bapak Ibu, dari kami mewakili koordinator lomba perayaan HKN ke-61 tahun 2025 akan membacakan laporan atau pengumuman juara lomba TikTok Hari Kesehatan Nasional tahun 2025. Mohon izin saya bacakan, dewan jurinya sudah ada di sini, Bapak Niki Putra, kemudian Bapak Muhammad Iqbal Agung SKM Mkes dan Bapak Nur Ahmad Tashadi. Juara harapan 3 dari Puskesmas Bojong Sari, Pak Dr. Sugiantoro masih berada di tengah-tengah kita. Kemudian juara harapan kedua dari RSUD Soekarno Ketanggungan, Pak Dr. Ali masih ada? Atau yang mewakili silakan menuju
panggung. Juara harapan 1 dari Puskesmas Klikiran. Pak Abdul Syukur masih ada. Kemudian untuk juara 3, lomba TikTok jatuh kepada Rumah Sakit Bakti Asih Brebes. Pak Abdul Syukur silakan ke panggung. Juara harapan 1, Pak. Kemudian untuk juara 2 jatuh kepada RSUD Brebes. Tepuk tangan buat RSUD Brebes. Kemudian untuk juara 1 lomba TikTok jatuh kepada Puskesmas ayo Bandung Sari. Selamat untuk Puskesmas Bandung Sari. Bu Astri masih ada di sini. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman lomba TikTok Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih buat Bapak Dodi yang sudah menyampaikan juara TikTok dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-61 Kabupaten Brebes. Dipersilakan untuk dan piala dan juga ada uang pembinaan ya, luar biasa. Kalau Pak Abdul Syukur bisa untuk nyate ya. Puskesmas Bojong Sari atau yang mewakili ada nggak ya? Puskesmas Bojong Sari. Pertanggungan sudah ada, Klikiran sudah ada, Bakti Asih sudah ada, RSUD Brebes. Oh ada. Bandung Sari sudah ada. Monggo. Kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, dengan hormat untuk bisa memberikan penghargaan kepada peserta lomba TikTok dari juara harapan sampai dengan juara 1.